Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Media Pembelajaran kelas 3C Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada video kali ini, kami akan mencontohkan bagaimana mengimplementasikan salah satu media pembelajaran pada mata pelajaran di SD, yaitu pelajaran IPS kelas 4, tema 3, subtema 1. Langsung saja kita mulai ya, selamat menyaksikan. Saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang penampakan alam dan daratan. Penampakan alam daratan adalah bentuk-bentuk alam yang Allah ciptakan yang berada di darat dan tidak digenangi oleh air. Penampakan alam daratan negara Indonesia memiliki beberapa macam. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Beberapa dataran tinggi antara lain adalah dataran tinggi Dekad, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alam. Dan selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan merupakan suatu area geografis rentetan dari beberapa gunung atau bukit yang terkait secara biologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Pegunungan juga ditemukan di planet selain bumi di tata surya dan merupakan bintang alam. Pegunungan terpanjang di dunia adalah Mid Oceanic Ridge yang bergerak di dasar laut dan 5 lautan. Dan selanjutnya adalah gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol ke atas wilayah sekitarnya. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan lereng yang tajam. Terdapat 3 jenis tipe gunung: gunung api dan gunung lipatan dan gunung patahan. Ketiga tipe ini terbentuk dari lempeng tektonik. Ketinggian dari pengangkatan ini membentuk bukit. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Halo teman-teman, saya Rendra Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Rizky Hidayat tentang dataran rendah. Apa ada yang tahu dengan dataran rendah itu, teman-teman? Oh iya, benar. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah juga digambarkan pada peta dengan berwarna hijau. Dan juga dataran rendah itu pada umumnya terletak di dekat pantai. Biasanya dataran rendah dimanfaatkan untuk yang pertama ada pemukiman, yang kedua ada industri, dan yang ketiga ada lahan pertanian. Dataran rendah ini sangat cocok untuk seperti tanaman padi, ada palawija, dan ada tebu. Selanjutnya yang terakhir ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk nelayan, mencari ikan, untuk pembuatan garam, dan untuk objek wisata. Ada beberapa pantai yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Pantai Parangtritis yang terletak di Yogyakarta. Yang kedua ada Pantai Losari yang terletak di daerah Makassar. Dan yang ketiga ada Pantai Kuta dan Pantai Sanur yang terletak di Pulau Bali. Sekian penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan dari Mas Rendra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketampaan alam perairan. Nah, apa saja sih ketampaan alam perairan tuh? Yang pertama, sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir ke akhir laut.
Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai di Indonesia adalah yang besar dan ada yang kecil dan besar. Sungai kecil biasanya disebut dengan ranting sungai dan sungai besar biasanya disebut dengan batang sungai. Nah, di sini kakak ingin memberikan 2 contoh sungai yang ada di Indonesia yang tidak dapat kita lupakan, seperti Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat dan Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan. Yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan tentang danau. Apa sih danau itu? Nah, danau adalah genangan air yang sangat luar di daratan. Danau terdapat 2 jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami adalah danau yang muncul dengan sendirinya secara alami. Contohnya, Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Nah, danau buatan adalah yang sering kita sebut dengan waduk atau bendungan. Danau buatan ini bisa kita lihat contohnya Waduk Karangkates di Jawa Timur. Waduk dan danau ini biasanya dimanfaatkan sebagai tempat perairan dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, selat. Apa sih selat itu? Selat adalah laut sempit yang berhubungan antara 2 pulau yang biasanya untuk penyeberangan antar 2 pulau. Contoh di sini bisa kita lihat dari Pulau Sunda yang berhubungan langsung dengan Pulau Jawa. Nah, Selat Bali yang berhubungan langsung dengan Jawa dan Bali, dan Selat Madura yang berhubungan langsung dengan Jawa dan Madura. Dan masih banyak lagi selat yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, itu saja contoh dari selat. Baik, selanjutnya ada teluk. Teluk ini apa sih? Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk ini banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan, yaitu tempat bersandarnya kapal-kapal besar. Nah, kalau di Indonesia, letak teluk ini di mana saja? Yang pertama ada di Teluk Jakarta, yang kedua Teluk Pacitan di Jawa Timur, yang ketiga Teluk Penyu di Cilacap, Jawa Tengah, yang keempat Teluk Lampung di Bandar Lampung, yang kelima Teluk Manado di Sulawesi Utara, dan ada Teluk Bintuni serta Teluk Cendrawasih di Papua. Ada laut. Laut adalah bagian pada bumi yang memiliki perairan yang sangat luas. Ciri khusus yang umum terdapat pada laut adalah rasa airnya yang asin. Hal ini disebabkan karena air laut memiliki zat garam yang tinggi. Juga menyebabkan para petani garam ini menghasilkan garam melalui penyaringan air laut. Selain itu, laut ini digunakan sebagai media pelayaran, yaitu tempat berlayarnya perahu serta kapal-kapal dan transportasi laut lainnya. Setelah laut ada rawa. Rawa ini merupakan tanah yang digenangi oleh air. Biasanya rawa ini terdapat di sekitaran pantai atau sungai. Tentunya rawa ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, salah satunya yaitu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan lahan rawa ini untuk pertanian. Jadi nanti dikeringkan dulu airnya, kemudian lahannya digunakan sebagai media pertanian. Selain itu, terdapat banyak sekali tumbuh-tumbuhan air di daerah rawa ini. Kemudian biasanya penduduk di sekitar rawa ini bergantung sekali pada air hujan, karena kalau musim kemarau kebutuhan air bersih mereka ini menurun. Selain itu, rawa di pantai memiliki tumbuhan bakau yang berfungsi sekali bagi kehidupan manusia, yaitu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh ombak air laut. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal
awal sampai selesai tentang bagaimana mengimplementasikan media pembelajaran berupa elektronik pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD tema 3 subtema 1. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangan pada kelompok kami. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.